semua. Halo Kak Ika. Halo Kak Tias. Nggak terasa ya, sudah hari Minggu lagi loh. Iya loh. Iya, saatnya kita Sekolah Minggu online. sekolah Minggu online. Gimana sih persiapannya Kak Ika kalau mau sekolah Minggu online? Kalau Kak Ika sih sekarang sudah mandi, sudah pakai baju yang rapi. Ya, seperti pergi ke gereja ya. Iya. Ya, lalu Kak Ika juga siapkan Alkitab, juga siapkan hati. siapkan hati supaya nanti siap untuk menerima firman Tuhan juga ya. Betul. Adik-adik kira-kira sudah belum ya Kak Ika? Kita tanya yuk. Yuk, adik-adik sudah siap belum untuk sekolah Minggu hari ini? Sudah Kak Ika? Oh, bagus Iya. kalau gitu. Kita mau sapa adik-adik ya? Ayo Iya. kita saling menyapa ya. Iya, hello, hola, hola, Moshi, apa kabar? Hello, hola, hola, Moshi, apa kabar? Hello, hola, hola, Moshi, apa kabar? Hello, hola, Moshi, apa kabar? Hello, hola, Moshi, apa kabar? Sekali lagi. Hello, hola, hola, Moshi, apa kabar? Hello, hola, hola, Moshi, apa kabar? Hello, hola, Moshi, apa kabar? Hello, hola, Moshi, apa kabar? Adik-adik, mari kita membuka sekolah Minggu online kita hari ini dengan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang memberkati dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman dan beraktivitas dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kak Tias, kalau kita beribadah sama Tuhan, yang paling penting itu apa sih? Yang paling penting kita tuh harus menyiapkan hati kita kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bener ya, berarti harus hati ya. Hati, ya, jadi hati kita tuh mesti senang, memuji Tuhan dengan mengucap syukur, bukan hanya meminta berkat. Enggak Kak Ika, tapi kita harus mengucap syukur. Sudah banyak kan berkatnya Tuhan yang diberikan ke Kak Ika? Iya, banyak sekali. Kalau gitu Kak Tias, yuk kita puji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kak Tias, kita udah lama loh sekarang sekolah minggu online. Sudah 1 tahun lebih. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain loh ini Kak. Oh ya? Maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain? Di rumah, diem terus gitu Kak Ika? Iya, sekolahnya sekolah online. Sekolah minggu online. Tapi Kak Ika, banyak loh yang bisa kita lakukan meskipun kita tetap di rumah. Contohnya apa Kak? Kita tuh sebagai anak-anak Tuhan, berkatnya Tuhan kan juga nggak berhenti di masa pandemi ini.
ya berarti kita juga harus tetap melakukan sesuatu. Contohnya berdoa buat teman kita yang sakit mungkin. Berdoa buat yang itu ada yang terkena bencana alam. Berdoa Kak Ika, tetap di rumah tapi bisa melakukan sesuatu untuk teman-teman kita di tempat yang lain. Berarti walaupun tetap di rumah, kita bisa tetap kerja buat Tuhan ya? Betul Kak Ika. Oke deh kalau gitu. Kita pujikan bersama ya. Oke. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun melalui online. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah semua yang dikatakannya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, salam kenal. Hari ini yang akan bercerita adalah Kak Ana. Nah adik-adik, Kak Ana pakai baju nih dari mana ya? Ini tuh dari zaman dulu adik-adik, pakaian yang dipakai oleh Petrus juga. Nah Kak Ana hari ini mau cerita tentang Petrus dan Yohanes yang sedang berjalan ke bait Allah. Ketika mereka berjalan, lalu mereka melihat ada orang lumpuh. Orang lumpuh tuh nggak bisa jalan. Jadi hanya bisa duduk diam di dekat gerbang bait Allah. Ketika Petrus dan Yohanes berjalan mendekati, orang lumpuh itu meminta bantuan, meminta uang untuk mereka dapat melanjutkan hidup, membeli makanan. Tapi saat itu Petrus gak punya uang, gak punya perak, apalagi emas. Jadi Petrus berkata kepada Yohanes, "Duh, Yohanes, kamu bisa bantuin gak nih? Orang ini membutuhkan bantuan." Wah, kita kan gak punya uang apalagi perak. Gimana ya Petrus? Lalu Petrus dan Yohanes mengingat, tunggu, kita bisa minta sama Tuhan Yesus. Ayo kita doakan dia supaya dia bisa sembuh. Lalu berdoalah Petrus untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Ia meminta kepada Tuhan Yesus. Berkatalah Petrus, "Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah engkau." Lalu orang yang tadinya tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, ia bisa berdiri dengan kedua kakinya dan melompat. Haleluya! Puji Tuhan. Wah adik-adik, ternyata ketika Petrus dan Yohanes tidak punya uang dan perak, masih ada yang bisa dilakukan, yaitu meminta kuasa Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Nah, kita juga bisa melakukannya. Kita akan belajar dari Kak Brigel dan Kak Steven, apa ya yang bisa dilakukan di masa kini. Wah, Kak, jadi setelah aku dengerin cerita tentang Petrus dan Yohanes, wah ternyata keren sekali loh Kak. Mereka bisa membantu orang-orang kayak gitu. Iya Kak, bener banget keren. Terus bagaimana, apa yang harus kita lakukan pada situasi saat ini Kak? Gimana ya, kita kan masih nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya. Tapi, sekarang kan banyak orang sakit ya di rumah sakit ya. Kita harus ke sana. Oh, jangan, kan kita nggak boleh ke sana Kak. Terus gimana Kak, apa yang harus kita lakukan Kak? Mungkin kita bisa mendoakan mereka aja Kak. Kita mendoakan mereka.
supaya mereka bisa cepat sembuh gitu. Iya, betul, cepat sembuh. Iya, benar juga. Selain itu apa lagi, Kak? Terus setelah itu apa ya? Mungkin kalau di rumah, Kak, gimana ya? Apa yang bisa kita lakukan di rumah ya? Kalau di rumah itu yang bisa kita lakukan misalnya bantu orang tua. Oh iya. Bantu orang tua, apalagi kan saat ini kita lebih banyak di rumah. Iya ya. Kalau misalnya kita lihat mama capek, kita pijitin. Habis itu kita lihat papa juga capek, apalagi papa pulang kerja capek-capek, kita juga bantu pijitin juga, Kak. Oh ya, mungkin kita juga bisa bantu ngepel sama nyapu, bisa nggak ya, Kak? Bisa juga kan, itu kan namanya bantu orang tua. Masa kan kita nggak kasihan ya lihat mama kita, lihat orang tua kita untuk bersihin rumah sendiri. Kita di rumah itu gunanya untuk apa, Kak? Oh iya. Selain bantu orang tua, Kak. Oh iya, bisa juga kayak gitu ya. Oh, oke deh. Nah, adik-adik di rumah juga seperti itu. Jadi kita bukan hanya mendoakan aja, tapi kita melakukan sebuah tindakan juga ya. Betul, seperti tadi juga, selain berdoa kita harus melakukan tindakan gitu. Nah, sekarang kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan, Kak. Iya, dan ayat hafalan nanti dibantu oleh Kak Ana. Adik-adik, kita mau menghafal ayat hafalan dan hari ini ayat hafalan kita akan kita lakukan dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat digunakan oleh teman-teman kita yang tidak bisa mendengar dan juga berbicara. Maka cara mereka berkomunikasi adalah dengan menggunakan bahasa tangan atau tubuh yang juga disebut bahasa isyarat. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Nah, anak-anakku, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita ulangi, adik-adik ikutin Kak Ana ya. Kita ulang dari pertama. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Adik-adik bisa ulangi terus di rumah dan menghafal ayat ini. Ingatlah pesan firman hari ini bahwa kita meskipun masih anak-anak, kita bisa melakukan dan membantu orang lain. Sekarang kita berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah memberikan kami contoh yang baik untuk membantu orang lain. Walaupun kami masih anak-anak, tapi kami diberikan kuasa untuk juga boleh membantu sesama kami. Tolong kami untuk melakukannya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dadah. Nah, adik-adik dan juga Kak Ika, saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan melalui gerejanya. Nah, untuk adik-adik yang di rumah bisa minta tolong papa mama atau orang dewasa yang ada di rumah untuk transfer melalui rekening atau scan QR code yang ada di layar. Nah, untuk bersama-sama kita mempersembahkan persembahan buat Tuhan, kita akan memuji Tuhan bersama. Pujiannya, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi berkatnya. Berkatnya
Adik-adik, setelah memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada Mama Papa, kepada semua orang di sekitar kami. Tuhan, kami mempersembahkan sebagian dari apa yang telah Kau berikan kepada kami untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan yang menerima dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, bertemu lagi di aktivitas sekolah minggu. Hari ini kita akan membuat ini dia adik-adik. Tuing, 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 tuing. Ya, kita akan membuat jumping man. Nah adik-adik, mari kita coba. Apa saja ya bahan-bahannya ya? Bahan-bahannya adik-adik butuh kertas warna coklat, kertas warna biru, lalu butuh mata-mataan seperti ini. Kalau tidak punya di rumah tidak apa-apa, nanti digambar sendiri. Lalu butuh stick es krim, lalu gunting, lem, double tape, ada spidol, terus pensil. Nah, jatuh. Apa yang dilakukan? Kita akan membuat polanya terlebih dahulu ya adik-adik ya. Kita akan menggambar pola untuk ini nih. Tubuhnya ini ya. Ini dia. Kita gambar polanya. Nah, seperti ini kira-kira adik-adik. Kalau sudah, kita bisa gunting ya. Adik bisa mulai menggunting. Nah, dilanjutkan sendiri guntingannya seperti ini nih. Nah, sudah jadi deh. Ini dia. Kalau sudah, kita buat juga ini nih adik-adik, bajunya. Nah, bajunya kita bikin pola dulu ya. Bisa disesuaikan dengan ini tubuhnya nih, kira-kira nih. Seperti ini adik-adik. Nah, kalau bajunya sudah jadi seperti ini, adik-adik bisa gunting. Ya, digunting. Dilanjutkan sendiri ya guntingannya. Jadi, seperti ini bajunya. Kalau sudah, kita siapkan semuanya. Oh iya, kita juga bisa membuat mulutnya ya. Mulutnya berbentuk segitiga. Kelihatan nggak adik-adik? Ya, bentuknya segitiga, kecil sekali dari kertas warna putih. Nah, kita bisa satukan. Kalau di rumah punya lem, pakai lem. Kalau boleh pakai double tape. Kalau udah terpaksa tidak ada lem, tidak ada double tape, bisa pakai apapun ya. Nasi, betul sekali. Atau bisa pakai apa lagi? Permen, ya. Pokoknya semua yang bisa dipakai ya adik-adik. Lalu ini dia. Kita tempel matanya ya. Di sini dan di sini. Lalu mulutnya adik-adik. Karena kita mau buat lompat-lompat, kakinya kita tekuk dulu. Kita lipat ya adik-adik ya. Kita lipat seperti ini. Dilipat. Nah, kira-kira seperti ini. Kelihatan? Ya, dilipat ya. Nah, dilipat. Kalau sudah, kita sambungkan dengan stick es krimnya.
adik-adik. Kita rekatkan. Nah, kita bisa main sama-sama. Ya, wih, bisa kan? Kak Mega jadi punya 2 sekarang. Nah, jumping man. Yeay, mudah bukan? Adik-adik bisa mencobanya di rumah. Selamat mencoba. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa adik-adik foto ya hasilnya. Setelah itu bisa dikirimkan ke email GKI Dasa yang ada di layar berikut ini. Oke, selamat mencoba. Kak Tias, sekolah minggunya udah hampir selesai nih. Udah hampir selesai ya. Kita ketemu lagi minggu depan kan, tapi Kak Ika. Iya. Ya. Kita tutup ya sekolah minggu ini dengan kita menyanyikan lagu yang mengingat cinta Tuhan kepada semua anak. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, kita akan tutup sekolah minggu online kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh memuji Engkau, boleh mendengarkan firman-Mu, boleh melakukan aktivitas bersama dengan teman-teman kami. Kami juga boleh memberikan persembahan pada hari Minggu ini bersama dengan teman-teman kami meskipun online. Bapa, kami mensyukuri setiap berkat yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami selanjutnya, sampai kami bertemu kembali pada hari Minggu depan dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Dadah adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.